Welcome back to Alinima Channel. Kali ini Alinima Channel berbagi kisah cerita misteri di balik petualangan menaklukkan Gunung Padang Kuku. Perjalanan kami berawal dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, menuju Bumi Wailiwu Motangka Kadea Kapute, Desa Lambusango Timur, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tepatnya hari Sabtu 21 November 2020, jam 9:20 di malam hari. Aku dan teman-teman memasuki Desa Wailiwu Motangka Kadea Kapute. Kami memutuskan untuk mendaki Gunung Padang Kuku. Cek per cek, di antara rombongan kami yang jumlahnya 13 orang, tak ada satupun yang tahu lokasi Gunung Padang Kuku di mana dan serta medan yang kami akan lalui seperti apa. Aku dan teman-teman memutuskan untuk bertanya jalan ke arah mana menuju Gunung Padang Kuku. Singkat cerita, kami diarahkan ke rumah kepala desa setempat. Aku dan 2 orang perwakilan teman-teman ke rumah kepala desa, negosiasi dan minta petunjuk untuk ke atas. Awalnya kepala desa tak mengizinkan kami untuk mendaki dengan alasan kami semua orang baru dan tak tahu jalan, jangan sampai kami nyasar. Kepala desa sangat mengkhawatirkan kami, apalagi yang dibawa ada beberapa teman cewek. Negosiasi pun terus berlangsung. Sempat aku meyakinkan sang kades, "Pak, kasih kami kesempatan untuk ke atas. Kasih kami petunjuk jalan, apabila di atas nanti aku dan teman-teman nyasar, aku akan menghubungi Bapak dan tidak melanjutkan perjalanan lagi dan kami akan pulang." Kades pun setuju karena melihat semangat dan keberanian kami. "Oke," kata kades, "akan aku kasih lembaran peta petunjuk, ikuti jalur ini. Tapi ingat, apabila ragu-ragu segera mungkin turun kembali," kata kades. Tepat jam 10 malam, langkah kaki kami mulai menuju Gunung Padang Kuku. Dan seperti biasa, kami berdoa sebelum nanjak. Aku sebagai pembawa jalan. Peta pos 1, kami berhasil taklukkan berdasarkan peta. Pos 02, kami dihadapkan dengan simpangan antara lurus dan belok kiri. Debat pun terjadi, adu pendapat. Aku berdasarkan peta, sementara yang lain berdasarkan katanya. Dan pada akhirnya kami mulai bingung. Nyali udah pada ciut. Aku yang semangat 45 pun nyali mulai kendor. Akibat berjalan di tengah malam buta, hanya bermodal senter HP penerang. Itu pun juga cuma beberapa orang saja yang pegang HP. Sementara medan dan jalan yang kami lalui sangat licin, melewati pinggir-pinggir sungai di malam hari dan tanjakan bebatuan. Menembus gelap malam berbekal senter HP harus berbagi sinar, benar-benar sesuatu yang memacu adrenalin. Aku dan teman-teman menyerah dan memutuskan untuk menggunakan jasa tour guide untuk mengantar kami sampai di top puncak. Dan alhasil kami sampai top puncak pos 7 jam 12:48. Kami mulai berbagi tugas, yang cewek menyiapkan makan malam dan cowok memasang tenda, serta mencari kayu bakar untuk menyalakan api. Waktu pun tak terasa. Di atas puncak, panas keringat yang membanjiri seluruh tubuh berubah jadi hawa dingin. Satu persatu mulai mencari tempat rehat untuk menghindari dinginnya malam. Aku pun bergegas mencari jaket dan tas yang aku bawa, yang aku gantung di atas pohon. Lama aku harus berputar-putar mencari tas dan jaket yang aku bawa. Sementara dingin puncak sudah semakin terasa. Aku bertanya sama teman-teman, tak ada satupun yang melihat jaket aku. Jawabnya, "Mungkin kakak lupa dibawa." Aku pun mikir, kalau aku lupa, tenda yang aku bawa juga lupa dong. Sementara semua satu paket. Aku terus berputar-putar keliling cari jaket aku. Tiba-tiba aku terbelalak dan melotot, pengen teriak tapi mulut aku terasa kaku. Seketika tegang, yang aku rasakan semua bulu kuduk aku merinding dan kepala aku semakin membesar, berpapasan, dan senter aku tepat di mata sang makhluk aneh berwarna kuning melototi aku, entah itu binatang apa. Aku cepat tersadar dan menipisnya. Itu cuma kucing. Aku cepat berjalan ke tengah kumpulan para teman-teman yang lagi siap menyiapkan tempat tidur cewek. Tiba-tiba, makhluk yang aku lihat berdiri tepat di belakang tenda yang ada di depanku sontak. Aku menarik teman yang ada di sampingku dengan mata melotot tak berkedip seakan aku meneliti ini apa sih. Dan aku pun berkata sama teman, "Itu apa?" Tapi teman aku malah jawab, "Kamu diam, jangan ngomong." "Tapi itu apa?" kataku sekali lagi. "Udah, diam aja, sini kamu." Aku pun ikut teman aku terdiam.
Jangan sampai yang lain pada ketakutan. Aku memilih diam, tapi rasa ingin tahu dan penasaran aku semakin membesar. Di benakku terus bertanya, itu hewan apa ya? Rasa penasaran dan ingin tahu semakin besar. Aku memutuskan untuk dekat perapian. Di situ ada satu teman yang sudah duduk terdiam sejak awal. Ternyata teman ini telah melihat lebih dulu. Dan dia pun bertanya sama aku, "Kamu kenapa?" "Itu tadi aku lihat sesuatu di belakang tenda," jawabku. "Iya, aku juga melihatnya dari tadi." "Masa sih?" jawabku. "Iya." "Jadi diam aja, gak usah ribut," kata teman aku. "Kita gak usah tidur." Kami berdua duduk diam dan tak ada sepatah kata yang keluar lagi, berharap pagi cepat datang. Tiba-tiba satu teman dari dalam tenda keluar melihat kami dengan wajah yang lain. Dia bertanya, "Kalian kenapa? Kok jadi gini? Gak asik ah. Cerita kalau ada apa-apa. Ayo masuk tenda." Kawan yang tadi nyuruh aku diam memanggil aku, "Ayo sini ngopi aja kita. Kamu sini, jangan kemana-mana." Aku pun bergegas ke arah mereka, mau duduk. Tiba-tiba makhluk itu tepat berada di pojok mereka, dan aku pun refleks. Dia datang lagi, itu dia. Semua teman melihat aku dengan keadaan berbeda. Pikiran mereka, aku akan kemasukan atau entah apalah. Aku dan teman-teman mulai mengalihkan pembicaraan dan pura-pura lupa. Sambil ngopi, tapi kami 4 orang saat itu yang belum tertidur. Di tengah lagi asing ngopi dan ngobrol. Tiba-tiba teman yang tidur dekat perapian terbangun dan berkata, "Kaki aku ditarik-tarik." Kami cuma jawab, "Ah, itu tadi ada tikus besar di situ." Singkat cerita, kopi pun telah habis. Kami semua bergegas masuk dalam tenda. "Yo, masuk tidur," kata kami. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku pamit, "Ntar tak pipis dulu," kata aku. Pas lagi mau pipis, tiba-tiba makhluk itu tepat berada di depan aku. Sontak aku lari langsung dalam tenda. Semua teman-teman bertanya, "Kenapa?" Aku jawabnya, "Nggak apa-apa, ayo tidur." Hujan pun turun. Berhubung hujan, kami memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga cewek-cewek yang telah tertidur pulas. Di tengah kami asik ngobrol di dalam tenda. Tiba-tiba tenda kami ditabok dengan sangat keras. Sontak kami terkejut dan menjadi satu dalam tenda, bertimpa satu sama lain. Aku yang tak ikut nimbrung berada di sudut tenda. Kami terdiam beberapa saat. Sontak kami dikejutkan dengan teriakan aku karena belakang aku dicubit dengan sangat keras dari balik tenda. Saat itu, aku mulai tersadar dan komat kamit membaca ayat-ayat pendek yang aku tahu, sambil berharap pagi cepat datang. Sempat aku tertidur beberapa saat, dan saat aku membuka mata, waktu menunjukkan pukul 5.30. Aku ajak teman-teman keluar dari dalam tenda untuk sholat subuh. Ternyata di atas puncak sudah terang benderang. Saat itu, sontak aku berteriak, "Alhamdulillah, udah pagi." Sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami untuk menghirup udara pagi di atas puncak ketinggian Padang Kuku. Dengan suguhan pesona alam yang luar biasa indah. Inilah kisah aku dan teman-teman di balik petualangan menaklukkan puncak Padang Kuku di tengah malam buta.